Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah ikan apa saja yang harus kita hindari untuk dibeli saat toko ikan hias kita itu masih baru, atau kita baru memulai usaha ikan hias. Nah, kalau menurut saya itu yang harus kita hindari itu adalah ikan yang baru masuk ke Indonesia tetapi mudah dibreed atau mudah diternak. Contohnya ikan glowfish tetra. Glowfish tetra itu kan baru masuk ke Indonesia kira-kira tahun 2020. Nah, pasti harganya sangat selangit ya. Tinggi banget karena ikan itu kan baru masuk ke Indonesia dan peternaknya masih kurang pada waktu itu, peternak yang orang Indonesia maksudnya. Jadi untuk mengambil barangnya itu harus diimpor dari luar negeri, dari mungkin Taiwan atau mana ya, saya kurang kurang paham. Nah, harga ikan itu pun mencapai puluhan ribu ya per ekor untuk harga grosir ya. Nah, ikan seperti ini menurut saya itu kurang cocok untuk ikan hias, untuk toko ikan hias yang masih pemula atau baru awal-awal berdiri, terutama untuk yang modalnya pas-pasan. Kalau yang modalnya tidak terbatas sih tidak masalah, atau yang memang punya dana berlebih ya, maksudnya memang keturunan atau keluarga orang yang, atau sultan ya, keturunan orang yang banyak duit ya tidak masalah. Tapi untuk yang budgetnya pas-pasan itu menurut saya itu tidak recommended, tidak direkomendasikan. Alasannya kenapa? Karena harga ikan ini pasti suatu saat sangat akan turun dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Karena ikan ini sangat mudah dibreed, sangat mudah diternak. Nah, bagaimana saya tahu itu? Biasanya saya cek itu di situs-situs luar negeri, misalnya di Animal World. Nah, di situ saya cek ikan-ikan yang mudah dibreed atau yang susah dibreed. Kalau yang susah dibreed itu biasanya harganya stabil, tapi kalau yang mudah dibreed itu biasanya ikannya itu harganya hancur-hancuran nantinya. Apalagi kalau ikannya lagi tren, pasti nanti diternak secara massal. Nah, biasanya saya cek itu di Animal World. Jadi saya lihat nama latin ikannya itu, kemudian saya cek di situs itu Animal World. Nanti biasanya ada keterangan easy to breed, nah, atau difficult to breed. Nah, kalau easy to breed itu berarti ikan ini gampang diternak. Nah, berarti kalau ikan itu gampang diternak, pasti nanti harganya dalam waktu dekat akan turun. Nah, oleh karena itu saya atau yang punya toko ikan hias baru itu biasanya tidak berani atau tidak mau untuk menyetok ikan itu. Apalagi yang tidak punya nama ya. Kalau yang mungkin artis atau yang punya nama, misalnya influencer atau orang yang banyak relasi, misalnya dia tuh ketua aquascape. Nah, itu kan banyak relasinya, banyak orang anggota atau orang mengenal dia sebagai pakar aquascape, itu tidak masalah karena pasti toko itu akan rame. Tetapi kalau yang tidak punya nama atau yang bukan siapa-siapa seperti saya ini, pasti nanti akan kesulitan untuk menjualnya. Padahal perkiraan toko ikan hias akan laku atau mulai rame itu menurut saya tuh dalam hitungan bulan. Nah, harga ikan yang seperti glowfish itu saya yakin dalam hitungan bulan juga itu akan menurun. Nah, sekarang bisa kita lihat ikan glowfish itu sudah ikan yang mudah didapat. Mungkin harga grosirnya mungkin sudah tidak lagi puluhan ribu, tapi mungkin belasan atau ribuan saja. Contohnya mungkin tinggal harga grosirnya itu mungkin 5.000 per ekor. Padahal dulu awal-awal masuk 50.000
per ekornya itu sangat merugikan kan. Kalau masih toko-toko amatiran itu seperti saya ini, itu sangat rugi kalau misalnya nyetok ikan itu, apalagi misalnya tidak laku-laku, kemudian 6 bulan kemudian harganya turun drastis menjadi 10.000 misalnya harga ecernya, sementara dulu waktu grosir 6 bulan yang lalu saya belinya misalnya 25.000 per ekor, itu kan sangat merugikan, sangat merugikan sekali kalau menurut saya. Jadi bukan nanti dapatnya untung, malah ambiarnya pun ambiar total ya, jadi menjadi remuan debu ya, karena gagal total ya. Bayangin aja kan, dari kita belinya 50.000 untuk grosir, kemudian kita jual ecernya 10.000, itu kan rugi total kalau menurut saya. Nah, selain itu ikan ini tidak bisa dinilai secara kualitas ya, jadi bentuknya itu saja. Beda dengan ikan gupi. Kok gupi kan kita bisa dinilai dari kualitasnya, dari siripnya, dari coraknya, dari macam-macamnya. Jadi kalaupun mahal itu masih tidak apa-apa, masih bisa kita jual mahal juga kalau kualitasnya bagus. Tetapi kalau ikan glowfish ini, kalau sudah banyak diternak ya sudah, pasti harganya akan hancur-hancuran, sudah menjadi ikan pasar nantinya di kemudian hari. Mungkin bentar lagi akan masuk lagi Corydoras glowfish, kemudian glowfish versi ikan barb ya. Jadi macam-macam nanti akan muncul lagi kayaknya. Jadi hindari ikan yang mudah dibreed, yang baru masuk ke Indonesia. Nah, biasanya cek aja di Google apakah ikan ini mudah dibreed atau tidak. Kalau mudah jangan dibeli, karena pasti nanti harganya akan hancur-hancuran. Tunggu saja saat harganya turun ya si ikan glowfish tersebut, karena ikan ini pasti akan turun harganya, dan karena itu tadi mudah diternak. Nah, kecuali kalau memang punya dana yang besar ya enggak apa-apa, beli saja, tapi sebaiknya juga diternak juga, karena ini kan ikan yang baru waktu itu ya diternak, tapi sekarang sudah banyak peternaknya, jadi ya sudah terlambat kalau mau diternak, karena sudah banyak peternaknya dan harganya juga tidak sebagus dulu. Kalau sekarang ini sudah mau menjadi ikan yang merakyat ya. Jadi itu tadi tipsnya. Jadi ikan apa yang harus dihindari saat kita memulai toko ikan baru yang dananya pas-pasan ya, yaitu adalah hindari ikan yang baru masuk ke Indonesia tetapi ikan itu mudah diternak. Jadi perlu diketahui Indonesia ini daerah tropis ya, jadi semua ikan itu hampir bisa diternak di Indonesia. Jadi seperti ikan checker barb itu kan di luar negeri, seperti di Amerika itu kan ikan favorit, tetapi ikan itu di sini sangat mudah diternak. Walaupun ikan ini di Sumatera ini masih banyak ya, di sungai-sungai di alam liar sana. Nah, oleh karena itu tadi, jangan sampai kita ingin untung yang besar kemudian ini ikan impor kemudian dibeli, padahal ikan itu adalah ikan yang mudah sekali diternak. Akhirnya nanti banyak peternak maksudnya banyak orang yang menernakkan itu, kemudian harganya hancur. Nah, kitanya rugi, padahal kita dulu belinya mahal banget. Misalnya kita beli 50 ekor, per ekor 50.000, itu sudah berapa juta ya. Kemudian beberapa bulan kemudian harganya turun ya, ecernya menjadi cuma 10.000 aja, belinya cuma 10.000. Nah, itu sangat kacau sekali ya. Jadi langsung, kalau yang toko-toko yang yang modalnya tipis banget atau minus itu ya langsung bangkrut. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.